fikum amrayni lan tadilu abadan wa in tamassaktum bihima Al-Quran wa sunnatullah. Kalau kamu mau selamat, mau baik-baik saja hidupnya, maka peganglah dua ini, Al-Quran dan Sunnah. Pak Bu, HP itu sumber malapetaka, sumber maslahat, dan sumber juga memborong. Gak apa-apa sekarang zamannya zaman HP. Mau posting muka saya, mau posting muka ini kan Facebook saya, apa itu saya buat ya? Mau posting makanan ya silakan, saya punya akun. Mau posting saya punya muka ya silakan, saya punya. Ya dosa kan yang mengomentari, cie. Apa sih dong Facebook saya kok yang berdosa itu mengomentari? Artinya apa? Biarlah seperti itu, tetapi kita harus bisa introspeksi diri bahwa di dalam HP juga bisa menambah ilmu, bahwa pakai HP juga bisa menambah jadi guru yang pintar, jualan online, bantu bapaknya yang kreatif sedikit, daripada HP minta bapaknya habis kerja ya jatah 1 bulan kuota 500.000, itu baru kuota. Tapi kalau istri yang cerdas, dia pernah minta, tetapi online terus, dari mana? Jualan online. Bagus, gak apa-apa. Nah dosa ini mubah. Kita nggak tahu. Perkara dosa, ulama mengatakan yang menjadikan doa kita tidak terkabul karena banyaknya dosa. Rizki kita seret karena banyaknya dosa. Rizki kita tidak berkah karena banyaknya dosa. Apalagi dosa kita kepada kedua orang. Solusinya apa? Meminimalisir dosa itu. Karena tidak akan pernah mungkin setiap hari kita itu tidak akan pernah tidak melakukan dosa. Pasti. La shaghair ma'al istiqrar. Tidak ada dosa kecil kalau kita lakukan terus-menerus. La kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau kita gabur dengan kalimatul. Makanya Nabi menyampaikan kepada kita beristighfarlah setiap hari minimal 73 kali. Karena itu yang kita lakukan, hanya itu bisa kita lakukan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak Pak hal-hal yang menyebabkan kita banyak dosa itu banyak sekali. Yang tidak sadar yang kedua, ketika kita mengabaikan sunnah Nabi apa? Bahwa setiap hari itu Allah kurangi. Apa yang dikurangi? Usia kita. Pak Bu, tahu Abu Lahab, Abu Jahal itu kuburnya di sana itu 1 kilometer itu tidak ada tanaman sama sekali, tandus. Ustaz pernah ke sana enggak? Belum. Insya Allah. Tidak ada tanaman sama sekali tandus, dan bau busuknya itu sudah tercium 1 kilometer. Busuk. Bagaimana cara menguburkan Abu Lahab? Orang yang dulu itu dikatakan adalah orang dedengkotnya Quraisy, punya kedudukan tinggi, bisa ngapa-ngapain saja, punya budak di mana-mana. Tetapi ketika yang meninggal ada penyakit kulit yang sangat busuk, sehingga apa? Sehingga orang terdekatnya pun tidak mau menguburkannya. Diseret sampai lubang itu masuk. Bagaimana cara menguburkannya? Dilemparkannya dari jauh, dari kerikil. Dilempar sampai penuh. Itu Abu Jahal. Artinya apa? Tetapi Abu Jahal ini
di dalam hadis riwayat Muslim Bukhari, ya, bahwa beliau ini adalah orang yang ketika dikabarkan oleh budaknya bahwa akan lahir keponakanmu Nabi Muhammad, dia senang. Maka oleh Allah diringankan siksanya setiap hari Senin. Itu Abu Lahab. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, tidak ada orang yang tidak senang dengan anak kecil. Apa sebabnya, Bu? Siapapun anak siapapun kalau lihat anak kecil kita senang sekali. Apalagi anak sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak punya dosa. Bersih, suci, imut-imut. Kalau besar amit-amit. Bagaimanapun keadaannya ketika kita melihat bayi itu senang, karena yang fitrahnya kita mencintai dia, fitrahnya dicintai. Itu anak kecil. Tetapi itu tidak berselang lama, umur akan terus bertambah dan usia akan berkurang. Kita ini, Pak. Maka jangan bangga kalau kita sudah menjadi sesepuh-sesepuh, maunya dihormati, maunya di apa. Harus banyak berintrospeksi diri terhadap usia. Kira-kira kalau kita umur sekarang 50 tahun, kira-kira berapa umur yang betul-betul kita lakukan untuk ibadah itu berapa tahun? Kita nggak tahu. Ya Allah, berikanlah saya umur yang panjang ya Allah, rizki yang banyak ya Allah, istri yang cantik ya Allah, 1, 2, 3. Begitu terus. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Selalu doanya seperti itu. Tetapi jangan berbangga terhadap usia. Bahwa setiap usia itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Setiap hari berkurang, apa yang berkurang adalah usia. Yang ketiga, yang kita tidak sadar apabila kita tidak pernah menghidupkan sunnah Nabi di dalam kehidupan kita, yang berguguran, yang ada pada diri kita adalah ada sesuatu yang berguguran. Apa itu? Pahala kita. Ya, kalau kita punya pahala. Kalau tidak, apa yang berguguran? Ya, apa yang bertambah? Dosa kita. Setiap hari berguguran pahala. Oleh karena apa? Kebaikan-kebaikan kita itu diniatkan bukan untuk Allah, tetapi ingin dilihat oleh orang. Makanya kebaikan-kebaikan sekarang ini betul-betul selalu bisa diukur. Kadang-kadang toatnya kita itu selalu bisa diukur dengan keadaan. Ya, toatnya kita itu selalu diukur. Kalau kita sendiri sholat di rumah 1 menit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jatuh kemana? Bisa diukur. Rasa syukurnya juga bisa diukur dengan apa? Dengan nominal. Ya Allah, aku bersyukur Engkau telah memberikan aku mobil, rumah. Tapi ketika Allah cabut rezekinya sedikit, ya Allah, kenapa Engkau berikan saya ujian seperti ini ya Allah? Ya. Ketaatan kita, kepasrahan kita juga selalu diukur. Kenapa? Karena kita tidak pernah menghidupkan sunnah Nabi. Karena itu memang sifat dari asli manusia seperti itu. Haluan, selalu mengeluh. Siapa yang sering mengeluh? Semua. Saya juga sering mengeluh. Ya, mengeluh, selalu mengeluh. Mohon maaf ya, kodratinya seorang perempuan itu ada itu di Facebook, ya, itu silakan selalu dinarasikan. Panggilan istri kalau dikasih uang 50.000 apa? Panggilan istri kalau dikasih uang 100.000 apa? Panggilan istri kalau dikasih uang 200.000 apa saya? Ya, selalu dasarkan seperti itu. Apa yang terjadi? Ada. Terjadi, ya ada mungkin 1, 2, 3.
Karena memang tidak bisa dipungkiri kalau di rumah tangga, ingat bapak-bapak, jangan menang sendiri. Nah, kalau di dapur sudah tidak ada garam, sudah tidak ada bawang, sudah tidak ada minyak, ampun. Masa pakai apa? Rokok satu batang harganya misalkan 10.000 nih, satu bungkus 30.000. 30.000 sama ibu-ibu bisa dibelikan sayur, bisa masak 2 hari, 1 bungkus setengah hari. Jadi bapak-bapak jangan egois, kasih uang belanja banyak-banyak. Ya. Tapi bagaimana mungkin? Kata bapak-bapak, saya ini kalau tidak merokok tidak kuat kerjanya. Itu rokok itu penyemangat. Ya. Jadi bagi aja lah gimana cara. Jadi yang berbahagia. Lalu yang keempat apa? Ketika kita tidak mau menghidupkan daripada sunnah Nabi. Ada yang semakin jauh. Ada sesuatu yang jauh tapi kita tidak bisa gapai. Kita tidak rasa ada semakin jauh tapi kita tidak bisa gapai. Apa itu? Amalan-amalan, keadaan-keadaan pada saat menghidupkan sunnah Nabi. Ada sesuatu yang paling dekat dengan kita tetapi kita tidak sadar. Ada sesuatu yang paling dekat dengan kita, dekat, tetapi kita tidak sadar. Apa itu? Bukan ibu kita, bukan mama kita, siapa? Yang lebih dekat adalah kematian. Orang beriman itu tidak takut mati. Tidak takut mati. Dekat sekali kematian. 70 kali malaikat nengok muka kita, Bu. 70 kali malaikat itu bolak-balik nengok muka kita. Ditengok lagi masakan suaminya nanti. Tengok lagi nyusui anaknya. Ditengok lagi nyuapin anaknya. Sampai 70 kali malaikat nengok wajah kita. Ini pantas dicabut hari 3 ya. Iya. 70 kali. Ya. Maka berhati-hati. Jangan pas kita nanti dicabut, kita dalam keadaan yang tidak siap. Mau gimana? Tidak ada yang tahu. Tidak akan pernah diberitahu kapan kita mati. Maka siap-siap. Maka yang menjadi andalan kita, yang menjadi tabungan kita, menjadi amal kita, mudah-mudahan satu-satunya orang yang bisa menolong di hari kiamat nanti, yaumul hisab nanti adalah baginda Nabi Muhammad SAW dengan sahabatnya. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada keberkahan-keberkahan yang ketika orang berkumpul menjadi satu lalu mengucapkan sholawat. Di dalam hadis dikatakan, barang siapa ada yang bersolawat 1 kali saja, maka Allah akan membalasnya 10 kali sholawat. Maka kalau hari ini, jangan cuma hari ini kita bersolawat, besok-besok, setiap hari. Dan yang paling bagusnya itu adalah ibu-ibu. Saya pernah dengar cerita dari seorang ibu, ya ibu saya juga ya. Karena emang tidak ada HP, itu setiap hari bersolawat, mau goreng solawat, mau tidur solawat. Dan kita masih dapat itu. Dan saya itu masih dapat kalau diajari ibu sama abah itu, setiap pada maghrib itu solawat dan puji-pujian setiap hari. Kalau tidak, rotan mulai. Sekarang ini menjadi PR kita, Pak. TPA itu bertebaran di mana-mana TPA. Kalau dengan TPA saja itu kita tidak bisa kontrol anak kita. Ya, sekarang kita itu bahwasanya tabungan yang paling besar untuk anak kita itu adalah, tabungan besar untuk kita dan anak kita adalah ketika kita sudah melihat anak kita menjadi orang-orang yang soleh.
Bukan berarti orang soleh itu tidak boleh menjadi polisi. Bukan berarti orang soleh itu tidak menjadi dokter, tidak. Itu dunia. Tetapi jangan sampai Allah yang titipkan anak kepada kita, ya. Saya analogikan begini, Pak Bu, ya. Kita ini ketika melihat anak kita, ya, anak ini masa depannya seperti ini. Kita siapkan dari sekarang uang bermiliar-miliar, ratusan juta supaya anak ini jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara. Cukup 4 tahun anak itu bisa jadi apa yang diinginkan kita. Apa kita tidak malu 10 tahun, 20 tahun anak kita dititipkan sama kita, ya, tidak menjadikan anak itu menjadi ahli sholat. Karena sholat itu yang sekarang ini, ya, oleh sebagian orang mengatakan, ya, apalagi kalau kita ini anak-anak menganggap sesuatu yang kuno, ya, sesuatu yang dari game semua, ya. HP terus masih saya keliaran di mana-mana. Maka saya sampaikan anak-anak di pondok itu, ya, hadiah yang paling baik yang kamu persembahkan kepada orang tua kalian adalah bukan uang triliunan, tetapi bagi perempuan ketika kamu sudah berjilbab, itu adalah hadiah terbesar buat Allah. Hadiah terbesar buat ibumu, wahai anak laki-laki, ketika kamu sudah mampu melaksanakan sholat 5 waktu dengan benar. Hadirin yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kemampuan saya, pengetahuan saya dalam berucap pada malam hari ini tentang apa yang menjadi keinginan daripada jamaah khususnya Baitur Rahman untuk menyampaikan maulid, ya. Itu yang saya ketahui, yang saya pahami, yang saya tahu, ya. Tentu banyak sekali yang bisa saya sampaikan, ya, tetapi karena waktu yang mungkin membatasi kita, ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan akhirnya mudah-mudahan saya pribadi dan semuanya, ya, suatu ketika ada hadis dikata Imam Syafi'i mengatakan siapa yang berkumpul, ini akhir, siapa yang berkumpul, saya dan yang mengumpulkan panitia untuk menghadiri maulid, kata Imam Syafi'i mengatakan dia akan dibangkitkan menjadi orang-orang dengan orang-orang yang jujur, lalu diberikan pahala mati syahid dan diberikan surga jannah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Amin. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.